Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan rahmatnya lah pada hari ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam meskipun bulan Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita yakin Allah akan memberikan keberkahan dan sukacita kepada kita dalam melaksanakan puasa Ramadan ini. Sholawat beriring salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang membawa risalah, Rasul yang membawa risalah Islam yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil qiyamah. Tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta tabi'in dan tabi'atnya, dan juga kita semua selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda yang saya hormati, serta anak-anakku yang soleh dan solehah, yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan Ustazah menyampaikan tausiah subuh dengan tema menjaga diri dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan maksiat. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan di mana kita diampuni segala dosa, bulan yang merubah kita menjadi lebih rajin dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, berbuat buruk maupun dari yang membatalkan puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat dan rukun tertentu. Puasa Ramadan merupakan salah satu ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Ramadan selain menjaga hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga, juga wajib dilakukan oleh umat Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Soleh-soleha yang Ustazah banggakan, selain menjaga lapar dan dahaga, puasa kita juga harus bisa menjaga diri kita dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Cara menjaga diri dari maksiat menurut Imam Al-Ghazali, secara umum bisa dikatakan bahwa agama hanya terdiri dari dua hal, yaitu
melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang pertama, sering juga disebut sebagai perilaku taat kepada Allah. Yang kedua, bisa disebut sebagai menjauhi maksiat pada Allah. Jika direnungkan, alat yang dilakukan oleh seorang manusia untuk melakukan dua hal tersebut adalah sama, yaitu anggota tubuh. Semula Allah menciptakan tubuh manusia sebagai nikmat untuk mereka nikmati dan amanah untuk mereka jaga. Jika dihubungkan dengan firman Allah surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Maka Allah ciptakan anggota tubuh kita atau anggota tubuh manusia sebagai alat mereka beribadah kepada Allah. Jika manusia melakukan sebaliknya, tidak beribadah kepada Allah atau malah bermaksiat, menentang Allah, maka mereka bisa dikatakan tidak tahu diri atau mengkhianati amanah Allah. Dijelaskan dalam kitab Sulamut Taufik bahwa 9 anggota tubuh berikut adalah titik paling rawan untuk bergesernya dari ketaatan menjadi kemaksiatan. Yaitu yang pertama hati, yang kedua perut kita, yang ketiga mata kita, yang keempat lisan, yang kelima telinga, yang keenam tangan, yang ketujuh kaki, yang kedelapan badan, dan yang terakhir adalah farji. Soleh-soleha, ada 7 pintu jahanam yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bermaksiat dengan 7 anggota tubuh. Di antaranya yaitu yang pertama mata. Mata membantu kita untuk melihat bahkan dalam suasana gelap, memudahkan kita memenuhi kebutuhan dan menyaksikan keajaiban-keajaiban alam yang menunjukkan kuasa Allah. Sangat mungkin manusia diciptakan memiliki mata untuk setidaknya tujuan-tujuan tersebut. Namun banyak juga manusia yang melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat atau melihat sesuatu yang tidak berguna, seperti menonton televisi yang tiada henti, main game yang sampai pusing dan tidak tahu waktu. Alangkah baiknya soleh-soleha di bulan suci Ramadan ini mata kita diperbanyak melihat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran yang kita baca akan mendapatkan pahala bagi kita, serta mendapatkan keberkahan dari Al-Quran tersebut. Yang kedua yaitu telinga. Telinga bisa kita gunakan untuk mendengarkan guncingan, perkataan buruk, atau gosip-gosip yang berisi keburukan orang lain. Bahkan bisa juga digunakan untuk mendengarkan musik-musik yang tidak enak dan tidak mendidik. Alangkah baiknya soleh-soleha jika telinga kita digunakan untuk mendengarkan kalam Allah atau mendengarkan hadis-hadis Rasul, dan alhamdulillah setiap hari kita mendengarkan tausiah subuh. Semoga kita bisa menjaga telinga kita dari perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, soleh-soleha, yaitu lisan. Lisan sering disebut sebagai alat yang paling mudah menyebabkan tergelincirnya seseorang ke jurang neraka. Kenapa demikian? Karena lisan sebenarnya diciptakan agar manusia bisa melantunkan kalam Allah dengan merdu dan tartil. Karena ayat Al-Quran adalah ayat yang mulia yang bisa memberikan kita pahala. Satu ayat saja memberikan 10 kebaikan, apalagi kalau satu surat bahkan 1 juz. Berapa ribu kebaikan yang akan kita dapat. Gunakan lisan kita dengan memperbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita selalu saling mengingatkan tentang kebaikan dengan siapapun, atau hanya sekedar mengungkapkan kebutuhan terkait kehidupan.
sangat mungkin mengeluarkan satu kalimat yang nantinya menjadi tiket utama dijatuhkannya manusia ke dalam neraka, dalam lapisannya yang terbawah. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita berbicara kasar, bersuara lembut, bahkan kepada ayah bunda kita marah-marah, atau kita selain membuat kita lemah juga membuat pahala kita berkurang. Sebuah hadis menegaskan artinya sungguh seorang bisa mengatakan satu kalimat saja yang bisa menjadikan sebab tergelincirnya ia ke dalam neraka jahanam. Masya Allah, soleh-solehah, sebegitu pentingnya menjaga lisan, ulama menjelaskan ada 8 hal yang bisa menjadikan lisan sebagai senjata yang membunuh manusia, membuat kita celaka, yaitu yang pertama yaitu berbohong, yang kedua bersumpah palsu, yang ketiga menggunjing, memojokkan, mencecar, menyucikan atau membanggakan diri, melaknat atau berdoa buruk pada makhluk, dan bercanda yang berlebihan. Soleh-solehah yang Ustazah banggakan ada dalam peribahasa memakan daging kawan sendiri. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan siapapun yang berusaha menjaga agar aib saudaranya tidak terlihat oleh orang lain, Allah akan melakukan hal yang sama pada kita semua. Jika kita melakukan sebaiknya, Allah akan membalas baik di dunia maupun di akhirat. Soleh-soleha, semoga di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan puasa dengan baik dan bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau yang tidak bermanfaat. Berbanyak membaca Al-Quran, berbanyak zikir, berbanyak sedekah, berbanyak berbuat baik kepada orang tua, bantulah ayah bunda kita di rumah. Mungkin cukup sekian dari Ustazah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.